kita bersama-sama akan melihat dari kitab terakhir, kitab yang paling terakhir dari Alkitab kita yaitu kitab Wahyu. Kita bersama-sama akan mempelajari kitab Wahyu pada pagi hari ini, pasal 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 berbunyi demikian. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada bulan Desember 2013 ada sebuah pemakaman militer yang sangat signifikan yang tidak lazim dari biasanya. Kenapa dikatakan pemakaman militer ini sangat tidak lazim? Pemakaman ini terjadi di California, yaitu memakamkan seorang bekas tentara Amerika yang sudah diutus untuk Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Tentara Amerika ini bernama Joseph Gunn. Dan pada tahun 1950, Joseph Gunn ketika dia diutus untuk Perang Korea, dia ditangkap. Lalu waktu dia ditangkap menjadi tahanan di sana, 1 tahun kemudian yaitu tahun 1951 dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, jenazahnya tidak dikirim pulang kembali ke negara asalnya. Demikian pula istrinya bernama Clara tidak pernah dikonfirmasi tentang kematian suaminya itu. Sehingga apa yang dilakukan sang istri? Jadi dari tahun 1951 sampai tahun 2013 dia dengan setia menantikan kepulangan suaminya itu. Namun tidak pernah ada kabar berita yang ia peroleh sekalipun ia sering mengunjungi kantor-kantor pemerintah untuk mengetahui keberadaan suaminya. Nah, saudara terkasih, sambil menantikan kepulangan suaminya itu, ia juga membeli sebidang tanah, dia membangun sebuah rumah yang indah yang dia tata secara profesional supaya sewaktu suaminya nanti pulang dia bisa menikmati hari-hari bersama dengan suaminya itu. Nah, saudara terkasih, baru pada tahun 2013 kabar berita tentang keberadaan suaminya itu ia peroleh. Dan jenazahnya dengan peti mati dikirim pulang dan kemudian akan dimakamkan secara militer di California. Saudara terkasih, ada satu hal menarik dari perkataan istrinya Clara ketika dia diwawancarai oleh reporter saat itu. Ketika diwawancara, apa yang membuat engkau begitu menantikan suamimu dengan penuh ketekunan dan sabar dan penuh kesetiaan?
Nah, dia mengatakan satu hal. Dia mengatakan sewaktu suaminya akan pergi diutus berperang, suaminya memberikan pesan kepada dia. Kalau terjadi apa-apa pada diri saya, maka saya ingin kau lakukan satu hal. Saya ingin kamu menikah lagi. Itu kata suaminya. Tapi ia menjawab kepada suaminya, dia mengatakan, tidak, ini saya tetap istrimu. Ini saya tetap istrinya. Dan saya akan tetap menjadi istrinya sampai di hari Tuhan memanggil saya pulang. Saudara, cinta kasih Clara kepada suaminya tidak pernah pudar, tidak pernah menjadi suram, tapi dia dengan setia pada komitmennya yang mula-mula. Saudara terkasih, kalau pagi hari ini kita merenungkan sebuah tema kasih mula-mula, apa yang ingin kita lihat bersama dengan sifat karakter dari kasih yang mula-mula ini. Kasih mula-mula atau kasih sejati itu adalah kasih yang tidak bersifat sementara, karena dia itu adalah sebuah komitmen yang dimaksudkan untuk suatu yang bertahan lama dan permanen. Jadi ini tidak didasarkan pada sesuatu yang cukup berjalan lancar, sesuatu yang terlihat indah, sesuatu yang terlihat sempurna. Tidak, sekalipun banyak kerikil, banyak kesulitan, banyak kesusahan, tetap kasih itu dijaga tidak luntur. Jadi cinta kasih ini bukan cuma perasaan emosional yang ada di kulit luar, tapi adalah sebuah pilihan kehendak yang memiliki dasar untuk sebuah hubungan yang dalam dan bermakna. Dan kasih ini jugalah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita umatnya. Kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang tidak pernah gagal. Kalau pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1, saya mengajak kita pertama-tama merenungkan tentang pesan yang mau disampaikan oleh sang penulis kitab Wahyu yang tidak lain adalah Rasul Yohanes yang menuliskan kitab ini berdasarkan penglihatan yang dia lihat di Pulau Patmos itu. Nah, saudara terkasih, dia berbicara di pasal 2 ayat 1 itu kepada jemaat yang pertama kali dia tulis, yaitu kepada jemaat di Efesus. Saudara, pada zaman itu kota Efesus adalah kota yang paling besar di provinsi Asia. Sekalipun waktu itu ibu kota resmi dari Asia itu adalah Pergamum. Tapi kota di Efesus itu lebih besar, punya penduduk sekitar 250.000 jiwa. Nah, kalau kita bandingkan dengan kota Niniwe yang dikatakan kota besar itu berjumlah 120.000 jiwa. Yang katakan tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanannya. Nah, penduduk kota Efesus 2 kali lebih besar. Dan di kota Efesus ada sebuah gereja. Gereja ini didirikan oleh orang-orang yang hebat. Siapakah mereka? Mereka adalah tidak lain dari Paulus sendiri. Paulus waktu perjalanan misi yang kedua, dia bersama dengan Priscilla dan Aquila ke kota itu dan mendirikan jemaat di Efesus. Setelah mereka mendirikan, kemudian Paulus meninggalkan mereka, tinggal Priscilla dan Aquila. Lalu pada perjalanan misi ketiga, Paulus kembali ke kota itu dan menggembalakan jemaat di Efesus selama 3 tahun. Setelah itu kemudian Timotius, anak rohani Paulus, melanjutkan pelayanan di gereja di Efesus. Lalu siapa lagi tokoh hebat yang terakhir? Yaitu Rasul Yohanes sendiri. Sejarah mencatat setelah Paulus dihukum mati dengan dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, maka Yohanes menjadikan jemaat di Efesus tempat pelayanannya sampai masa tuanya. Sebelum ia ditangkap, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Jadi jemaat di Efesus ini adalah orang-orang yang jemaat yang dilayani oleh orang-orang yang sangat hebat di dalam Alkitab. Apa hubungannya? Saya menceritakan tentang pelayan-pelayan di jemaat Efesus kepada kita hari ini. Saya mau memberitakan ini karena kalau kita melihat
Sebuah gereja yang memiliki pelayan yang begitu hebat, dilayani oleh tokoh-tokoh hebat itu bisa kehilangan kasih yang mula-mula. Apalagi gereja Tuhan pada hari ini. Kita menjadi suatu awasan kalau kita harus tetap berwaspada. Karena jemaat mula-mula di Efesus itu bisa kehilangan kasih semula, bahkan kemudian mengalami kehancuran. Apalagi gereja Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, kita betul-betul harus menjaga kasih mula-mula itu. Nah, ada sesuatu kekuatan yang kita peroleh dari ayat ini. Bagaimana kita tetap bisa berdiri teguh. Nah, ayat ini diawali dengan sang pemberi surat itu. Kata, dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Nah, ini penting untuk kita mengenal sang pemberi surat itu tidak lain adalah Kristus sendiri. Dia adalah Kristus sendiri dan ayat ini sebenarnya mau memberitahukan siapa dia. Dia adalah Tuhan Allah yang maha hadir. Tahu dari mana? Kaki dian itu, emas itu menggambarkan adalah gereja Tuhan. Itu menggambarkan kaki dian ada di kemah suci. Nah, gereja Tuhan bukan cuma satu gereja tapi gereja-gereja. Jadi Tuhan Allah maha hadir di mana setiap umatnya datang beribadah kepadanya. Hari ini kita beribadah di tempat ini, Tuhan Allah hadir di tempat ini. Ada jemaat lain, ada orang Kristen lain hari ini beribadah di kota lain. Tuhan Allah juga hadir di sana. Beribadah di pulau lain, di pelosok sampai negara yang jauh. Tuhan juga hadir di sana. Jadi kita bersyukur kalau Kristus adalah Allah yang maha hadir. Dia Tuhan yang hadir bersama dengan umatnya yang rindu datang menyembah Dia. Yang kedua, di sini mengenalkan pribadi sang penulis itu, pertama dia Allah yang maha hadir, kedua dia Allah yang maha tahu. Nah itu dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Nah saudara terkasih, Tuhan Allah yang maha tahu, dia juga adalah Allah yang maha hadir. Dan dia adalah pengawas ilahi atau penilik ilahi dari gereja-gereja. Dengan kata lain saudara, sesungguhnya Kristus di sorga ketika melihat ke bumi anak-anak Tuhan datang beribadah kepadanya, Tuhan menilai akan kehidupan gereja-gereja di bumi ini. Nah ketika kita merenungkan perikop ini, kita tahu bahwa ternyata memang setiap gereja tidak cuma berjalan begitu saja. Tapi dari surga Tuhan memberi penilaian kepada setiap gereja yang beribadah atau yang ada di muka bumi ini. Nah ini disampaikan di kitab Efesus. Hal ini memberikan sebuah penghiburan kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan mati-matian, melayani Tuhan berjerih lelah, melakukan kebenaran. Namun disalah mengerti oleh orang lain. Saudara, jangan kita pernah mundur. Manusia bisa tidak memahami akan kondisi kita. Tetapi Tuhan dia maha tahu. Dia tahu dan dia selalu ada bersama dengan kita di dalam kita melakukan pelayanan kita. Sehingga ini menjadi sesuatu kekuatan dan penghiburan buat anak-anak Tuhan. Sekalipun mengalami begitu banyak kesulitan, kita tidak mundur. Karena Tuhan maha tahu dan dia menilai gereja Tuhan. Sebaliknya, ada juga orang yang dari luar terlihat baik. Manusia memuji dia. Tetapi dalam dirinya tidak demikian. Dia harus bertobat. Karena apa? Karena ada Tuhan yang lebih tahu apa yang terjadi dengan sesungguhnya. Nah kemudian bagian ini mencatat bahwa Kristus yang adalah sang pengawas gereja itu tahu segala pekerjaan maupun jerih payahmu. Hal ini berarti jemaat di Efesus mereka bekerja sampai lelah. Kalau Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras dari semuanya. Nah saudara, orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan tidak takut mengeluarkan keringatnya untuk Tuhan. Orang Kristen melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Kalau dia bilang saya tidak mungkin bisa melakukan jerih payah dengan fisik. Dia bisa berjerih payah dengan doa. Dia bisa berjerih payah dengan segenap apa yang ada pada dirinya. Jadi orang Kristen yang betul-betul Tuhan nilai baik itu adalah mereka yang tidak melayani dengan satu tangan saja. Atau dengan satu jari saja tunjuk-tunjuk. Tapi dengan semua kekuatannya. Kristus tahu dia menilai segala pekerjaan kita. Nah waktu itu Tuhan melihat bahwa gereja di Efesus, di kota Efesus itu tidak mudah. Mereka menghadapi begitu banyak oposisi, menghadapi begitu banyak kesulitan. Karena kota Efesus adalah tempat pertemuan dari banyak agama. Kota Efesus adalah salah satu pusat penyembahan kaisar di provinsi itu. Dan di kota Efesus ada satu tempat penyembahan yang sangat besar, yaitu penyembahan kepada Dewi Artemis. Itu dicatat Kisah Para Rasul. Ini latar belakang mengapa gereja jemaat Efesus menghadapi begitu banyak kesulitan dan oposisi. Sehingga saudara, banyak jemaat yang ketika mereka tidak bertoleransi dengan hal-hal duniawi yang ada di luar yang melanggar firman Tuhan, di situ mereka mulai diboikot. Ketika mereka berbisnis, mereka kehilangan banyak pelanggan mereka. Karena orang tidak mau berdagang dengan orang Kristen. Apalagi di jemaat Efesus. Dan saat itu di sana juga mereka ada problem. Ketika mereka mau berbelanja, mungkin mereka dikasih harga yang lebih mahal. Mungkin mereka tidak ada barang, dipersulit. Bahkan tidak sedikit orang Kristen di Efesus itu mengalami penganiayaan secara fisik. Namun di sini dicatat mereka tetap bertekun. Mereka tetap berjuang di dalam segala jerih lelah mereka. Mereka tidak mundur. Nah saudara terkasih, di dalam segala perjuangan di situ kemudian Kristus menilai jemaat di Efesus. Waktu Kristus menilai, Kristus memberikan jempol. Pujian kepada jemaat di Efesus. Kenapa pujian? Pujian bukan cuma mereka berjerih lelah bertekun. Yang kedua karena mereka tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Dengan kata lain, orang jahat di situ adalah para rasul-rasul palsu. Orang-orang yang mengajarkan akan doktrin yang berbeda, ajaran yang lain. Mereka dikatakan di sini adalah para pendusta. Nah saudara terkasih, sewaktu Paulus akan meninggalkan mereka setelah misinya yang kedua, maka Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat di Efesus, yaitu hati-hati. Dikatakan ya, ketika aku pergi meninggalkan engkau, maka akan datang masuk bidat-bidat palsu ke dalam gereja, akan merusak engkau. Nah itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 31, saya bacakan ya. Ini pesan Paulus kepada jemaat Efesus ya. Saya mencoba Bapak Ibu jangan sedikit rancu, saya katakan Paulus, nanti saya katakan Yohanes. Karena ketika saya mengatakan Paulus itu masa Paulus bersama dengan jemaat di Efesus. Tetapi ketika Yohanes, Paulus sudah mati. Jadi generasi sudah berganti ya. Ini Paulus. Jadi Paulus berkata di Kisah Para Rasul mengatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Itu ya, jagalah umat Tuhan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Ini para tua-tua, para hamba Tuhan, para majelis. Untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kemudian Paulus mengatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Jadi Paulus sudah memperingati jemaat Efesus. Nah saudara, hal ini menekankan kepada kita hari ini gereja Tuhan ada dua tugas penting. Sebagai penatua gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis. Yaitu apa? Tugas seperti kita harus menjaga agar jangan masuk pengajaran sesat dalam gereja kita. Namun sebelum kita tahu itu sesat atau tidak, kita harus belajar firman Tuhan dengan tekun. Kita harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru kita bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang sesat. Nah saat itu jemaat
di Efesus sudah mendapat bimbingan dari Rasul Paulus. Mereka diajar secara kuat dan mereka juga membenci ajaran palsu. Dan saat itu lewat tulisan Rasul Yohanes, Kristus memuji mereka karena mereka tidak sabar terhadap orang-orang sesat itu, ya. Nah, kemudian pujian ketiga diberikan oleh Tuhan. Di ayat 3 mencatat, tadi katakan engkau tidak sabar, ya. Sekarang catat engkau sabar. Ya, sabar terhadap apa? Terhadap karena namaku dan tidak mengenal lelah. Ini menunjukkan orang Kristen di Efesus itu mendapatkan banyak penderitaan dan kesukaran. Tapi di dalam menjalani kesukaran mereka tetap sabar. Tapi di dalam menghadapi ajaran sesat mereka tidak sabar. Nah saudara terkasih, kadang-kadang orang bilang kamu orang Kristen harus sabar. Salah gitu ya, sabar dalam hal apa? Kalau untuk hal yang tidak benar tidak boleh sabar. Kita harus sabar dalam ketekunan jerih payah kita dalam melayani Tuhan. Jadi hal ini dikontraskan di sini bahwa kita harus tahu bagaimana kita bersikap. Ketika jemaat Efesus mereka menghadapi penderitaan karena nama Tuhan, mereka tidak kehilangan semangat, mereka tidak gentar, mereka tidak mundur. Walaupun tekanan itu begitu banyak. Nah, sampai di sini di poin pertama dari khotbah ini kita melihat jemaat Efesus dipuji oleh Kristus yang adalah sang penilik gereja yang ilahi. Dia Allah yang maha hadir, dia adalah Allah yang maha tahu. Saya mengajak kita melihat bagian yang kedua dari perikop ini. Bagian pertama, Tuhan memuji jemaat Efesus. Namun bagian kedua, Tuhan mencela mereka. Nah saudara, Allah kita Allah yang fair. Allah yang adil. Kalau jemaatnya anaknya salah, Tuhan cela. Tuhan peringatkan keras. Tapi ketika anaknya dalam benar, Tuhan puji. Nah itulah sifat Tuhan kita. Nah saudara terkasih, kenapa mereka dicela? Karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Nah kita bersama-sama melihat di sini bahwa kemurnian, menjaga kemurnian dan kesetiaan pengajaran doktrinal itu tidak bisa menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Ini kita coba perhatikan baik-baik ya. Jadi saudara terkasih, untuk memperhatikan pengajaran yang benar bagus, sangat bagus ya. Tapi bukan berarti saya sudah cukup, saya memiliki pengajaran yang kuat dan saya jaga dengan baik. Belum, kalau kita belum memiliki dan menjaga kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Nah saudara, orang yang benci kejahatan atau orang yang benci dosa belum tentu dia memiliki kasih kepada Kristus. Setuju? Ya, tapi orang yang mengasihi Kristus sudah pasti orang yang membenci dosa. Nah saya kasih contoh, pada tanggal 14 Mei tahun 1098 itu terjadi sebuah kerusuhan di kota Jakarta dan sekitarnya. Waktu itu banyak orang mengutuk akan penjarahan, pembunuhan, perkosaan massal yang dilakukan. Dan orang yang mengutuk siapa? Termasuk orang yang non-Kristen, yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan ya. Jadi orang yang benci kejahatan belum tentu orang yang mengasihi Tuhan. Itu pertama ya. Yang kedua, orang yang giat melayani Tuhan itu tidak mengatakan saya sudah cukup melayani Tuhan ya. Nanti saya kasih satu tanda merah kalau mereka tidak memiliki kasih yang mula-mula kepada Kristus. Nah saudara, bagaimana kita bisa melihat di sini orang yang begitu giat melayani Tuhan itu ternyata bisa kehilangan kasih yang mula-mula itu. Nah saudara, kesibukan bisa membuat orang hubungannya dengan Tuhan itu menjadi terganggu. Nah ini terjadi kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Nah kalau kita bilang ya, siapa yang meninggalkan kasih yang mula-mula? Apakah gereja secara utuh
atau secara individu. Nah, di sini kita sama-sama melihat ya. Nah, ternyata di sini kemudian ada seorang penafsir yang saya baca, dia mengatakan itu bukan gereja Efesus secara utuh, tetapi secara individu. Nah, dia tahu dari mana? Dia tahu ini, saya ngajak kita masuk ke tokoh kedua dari kitab ini, yaitu Rasul Yohanes. Tadi Rasul Paulus. Nah, waktu surat Wahyu ditulis kepada jemaat Efesus, itu 40 tahun setelah jemaat Efesus didirikan oleh Paulus. Oke, jadi itu ganti generasi. Waktu generasi Paulus memegang jemaat di Efesus, maka jemaatnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi setelah generasi berlalu, waktu Yohanes menulis dan Tuhan menilai mereka, maka generasi yang kedua tidak sama dengan generasi yang pertama. Mereka mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi katakan itu bukan gereja tapi individu. Nah, kemudian dalam penafsiran komentator ini mengatakan, oleh sebab itu gereja hari ini harus berawas terhadap apa? Terhadap pelayanan anak. Katakan ya, hari ini gereja Panakukang setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kita harus menjaga sampai generasi yang akan datang. Oleh sebab itu pelayanan sekolah minggu begitu penting. Guru-guru sekolah minggu yang memiliki kerohanian yang baik dan injili, itu sangat penting karena nasib masa depan gereja ada di tangan lause-lause sekolah minggu yang mendidik anak-anak itu. Pelayanan pemuda remaja, pelayanan majelis hamba Tuhan hari ini orang sungguh cinta Tuhan. Dan gereja Tuhan hari ini juga adalah menjadi pusat pemberitaan Injil. Nah, ini kata-kata ini menuju kepada individu. Nah, saudara terkasih, kemudian kita masuk ke ayat yang kelima, yaitu sebuah peringatan diberikan ya, sebuah peringatan diberikan supaya mereka mengingat betapa dalamnya mereka telah jatuh. Nah, jemaat di Efesus di sini dikatakan bukan secara pasif tidak punya kasih mula-mula. Artinya apa? Tidak dikatakan mereka kehilangan kasih mula-mula, itu ya. Kehilangan itu pasif ya, tidak punya kasih mula karena hilang, pasif. Tapi mereka aktif. Jelas-jelas dikatakan mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu Rasul Yohanes bilang secara aktif kamu harus kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Nah, pada zaman itu, waktu itu Paulus dan jemaat di situ ya, di situ dicatat di kitab Roma bahwa karena kasih itu datangnya dari Allah, maka kasih itu dimiliki oleh setiap anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan salah satu buah Roh Kudus adalah kasih. Jadi kasih itu sudah ada di dalam diri setiap orang percaya. Tapi kenapa kehilangan kasih mula-mula? Itu berarti kalau di sini saya membaca sebuah penafsiran mengatakan ya, ketika kita mengkhotbahkan wahyu, kita harus mencari banyak sekali narasumber. Karena kita mau mencari yang betul-betul bisa bertanggung jawab. Nah, saudara terkasih, kasih itu dikatakan itu bisa memudar. Bahkan mudah untuk memudar. Oleh sebab itu kasih itu harus dipelihara dengan baik. Kasih membutuhkan pemeliharaan. Kasih itu bisa padam. Kasih itu bisa berkurang. Apalagi ketika kejahatan begitu banyak muncul. Matius 24 ayat 12 mencatat apa? Karena bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saudara terkasih, individu Kristen sering kehilangan api kasih itu. Karena apa? Dia tidak menjaga kasih yang ada dalam dirinya. Saya kasih contoh. Seorang anak pergi jauh dari rumah. Bertahun-tahun kemudian dia pulang. Nah, waktu dia pergi dari rumah, dia mengasihi keluarganya, mengasihi orang tua, mengasihi. Dia mengasihi saudaranya, mengasihi. Dia mengasihi teman-temannya, mengasihi. Oke? Tapi setelah dia pulang ke rumah, kasihnya bisa berbeda. Setuju ya? Jadi kasih itu bisa berkurang, kasih itu bisa memudar. Nah, apa yang menyebabkan kasih itu menjadi turun atau padam? Nah, kita melihat di sini. Kasih menjadi berkurang itu pertama karena apa? Karena hati manusia yang suka bercabang. Karena dosa,
karena cinta dunia. Tadi ada dicatat pengajar Nikolaus. Nikolaus dikatakan adalah salah satu diaken di Kisah Para Rasul. Itu mengatakan demikian, mengajarkan. Dia mengatakan apa? Hari ini kita hidup di masa anugerah Tuhan. Dan orang-orang perjanjian lama hidup di dalam hukum Taurat. Karena Tuhan sudah mati, kasih karunia itu sudah cukup untuk mengampuni dosa. Sehingga kita bisa hidup sebebas kita. Termasuk bebas dalam berbuat dosa. Nah saudara, ini bisa membuat kasih menjadi luntur. Nah saudara, orang yang lalai menjaga cinta kasihnya sama seperti orang yang mau bakar ikan bakar, tapi dia lupa kipas arangnya. Karena dia lupa kipas arangnya, pelan-pelan sumbunya juga mati. Nah itu dikatakan orang yang lalai. Jadi waktu dia lalai menjaga kasih, dia sudah lalai untuk mengipas arangnya. Hangat itu hilang. Waktu dia sudah mulai sembarangan berbuat dosa, dia sudah menyiram sumbu arang itu. Dia memadamkan pekerjaan roh. Sehingga tidak ada lagi cinta kasih dalam dirinya. Ketika dia sudah cinta dunia, maka Tuhan Yesus memberikan suatu peringatan. Barang siapa yang mengikut aku, tapi ia cinta mamon, maka hatinya bercabang dan dia tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Rasul Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tahukah kamu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi ketika kamu mencintai dunia dan kehidupan kesenangan dalamnya, kamu sudah menjadi seteru Allah. Dan 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia, kasih akan Tuhan atau Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Hal yang kedua yang menyebabkan cinta kasih itu memudar, yaitu pekerjaan yang terlalu sibuk. Orang yang terlalu banyak melayani seperti jemaat di Efesus. Nah dicontohkan seperti Marta. Marta begitu sibuk melayani. Sehingga dia kehilangan satu hal yang diperlukan. Itu dicatat ya, baik-baik. One thing is needful. Ada sesuatu hal yang diperlukan yang dia abaikan, tapi itu yang terpenting. Ada orang yang terlalu bersemangat melayani dalam pelayanan gitu ya. Dia tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Dia tidak ada waktu untuk bersekutu, berpribadi, berdoa kepada Tuhan. Dia kehilangan kehangatan, roh kekuatan, cinta, kasih itu karena relasi dengan Tuhan mulai bermasalah, diambil dengan begitu banyaknya kesibukan. Oleh sebab itu apa yang harus kita ambil? Bukan berarti kita tidak bisa rajin melayani Tuhan. Kita harus rajin melayani Tuhan. Tapi kita tetap harus menjaga hubungan dengan Tuhan itu tidak terganggu oleh kesibukan pelayanan itu. Oke ya, ini harus kita garis bawahi bersama. Yaitu relasi dengan Tuhan itu dijaga, itu jauh lebih penting dan Tuhan Yesus menghargai Maria yang duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, hari ini kedurhakaan, penderitaan, kejahatan, kesusahan yang semakin merajalela juga membuat kasih menjadi semakin luntur. Nah itu dicatat di tadi ya, Matius pasal 24 ayat 12. Nah itu hal-hal yang menyebabkan cinta kasih bisa menjadi luntur. Nah saudara, sekarang kita bisa menilai bagaimana saya tahu gereja saya sudah kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana saya tahu saya sudah kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Nah ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama yaitu dikatakan di sini. Di mana kita mengasihi, di sana ada perenungan tentang objek yang dikasihi, di sana ada keakraban dan keintiman. Di mana kita mengasihi Tuhan Allah, maka di situ selalu ada perenungan, ada sesuatu hal yang terus dipikirkan tentang Tuhan yang kita kasihi. Nah saudara terkasih, pada saat orang Kristen sudah merasa tidak memikirkan lagi tentang Tuhan yang mengasihi dan dia kasihi, maka itu menjadi ciri bahwa kasihnya mulai luntur. Hari ini ada orang datang beribadah kebaktian dengan asal-asalan. Dia tidak ada lagi suatu hasrat untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah itu menjadi ciri pertama bahwa kasihnya mulai pelan-pelan luntur. Nah hari ini
Banyak orang juga sudah kehilangan gairah dan kepekaan dalam kehidupan rohani. Artinya apa? Mulut mereka terbiasa dengan kata-kata rohani yang hampa. Dengan kata lain, kata-kata rohani itu kayak plus keluar gitu ya, tanpa ada makna lagi. Atau banyak orang waktu dia mengaku dosa kepada Tuhan, tapi dia tidak ada perasaan menyesal. Tidak ada perasaan bersalah kepada Allah. Atau dia berdoa kepada Allah, meminta berkat Tuhan, tapi hatinya ragu. Apakah Tuhan akan memberkati dia? Dan dia tidak terlalu mengingini untuk oleh doa itu. Atau orang Kristen yang melampiaskan amarah, tetapi dia tidak landasi dengan perasaan mengasihi. Atau banyak orang Kristen yang berdoa dengan doa syafaat, tapi di dalam dirinya tidak ada lagi simpati. Waktu dia mengucapkan doa syukur, dia tidak lagi menghargai manfaat bahwa Tuhan sudah memelihara hidup mereka. Tidak tertarik lagi membicarakan kekudusan hidup. Waktu membaca Alkitab, mereka tidak lagi disertai keinginan untuk memperoleh manfaat, keuntungan dari Alkitab yang ia bacakan. Waktu menyanyi, memuji Tuhan, tidak ada lagi gairah kesenangan dalam hati. Saudara, ini adalah ciri-ciri pertama. Kasih itu mulai memudar. Oleh sebab itu Tuhan, kita harus ingat sebagai anak Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan. Sebagai sebuah kewajiban, seorang ciptaan harus menyembah Sang Penciptanya. Maka ibadah Kristen bukan penyembahan di bibir saja, tapi keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Nah, gereja di Efesus itu hampir mati karena kondisi yang demikian. Mereka tidak lagi memiliki suatu gairah. Waktu berdoa, mungkin ucapan doa itu seperti orang kafir membaca-baca mantra. Saudara, di situ tidak ada lagi semangat, tidak ada roh, tidak ada kehidupan. Karena apa? Kasihnya sudah mulai memudar. Nah, saudara terkasih, hal ini menyebabkan apa? Orang Kristen mulai datang kepada Tuhan, tapi itu seperti robot, mesin, mekanis saja. Oleh sebab itu kita harus mengingat kenapa Tuhan begitu mementingkan kasih. Karena kasih itulah semangat itu. Kasih itulah roh itu. Kasih itulah gairah itu. Kalau saudara bandingkan 1 Korintus pasal 13. Itu mengatakan apa? Ada suara bergemerincing ya. Itu seperti tong kosong ya. Kalau tidak ada kasih. Bisa berkata-kata semua bahasa. Termasuk bahasa malaikat. Bisa bernubuat. Bisa melakukan banyak mujizat. Tanpa kasih itu kosong adanya. Oleh sebab itu, hal-hal inilah yang membuat gereja menuju kepada kehancuran. Nah, saudara, orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula, bisa tidak kelihatan baik? Tetap bisa kelihatan baik, tetap bisa melayani, dia tetap bersaat teduh, tetap memberi persembahan. Tapi keadaan kalau dibiarkan, pelan-pelan akan memburuk. Saudara, kita ingat akan kisah Yakub yang bekerja kepada pamannya Laban untuk mendapatkan Rahel. Sewaktu dia bekerja 7 tahun lamanya, dikatakan dia rasa seperti hari saja. Karena apa? Karena kasihnya begitu menggebu-gebu. Nah, cinta kasih itulah yang harus dipelihara. Oleh sebab itu yang berikutnya, bagaimana kita menjaga supaya kasih kita tidak hilang. Bagaimana memelihara kasih? Pertama, mari terus-menerus bertumbuh dalam Tuhan. Kita seperti benih yang disiram terus, kebenaran itu terus-menerus bertumbuh. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 10 itu terus bertumbuh. Kalau ada kasih yang tidak bertumbuh atau menurun, tangani secepat mungkin, cepat selesaikan. Seperti ada sebuah pepatah mengatakan apa? Lebih mudah untuk menghancurkan sebuah telur daripada membunuh ularnya. Kalau telur itu menetas, ularnya keluar, susah kita untuk bunuh. Jadi waktu masih telur itu dihancurkan. Nah, demikian juga kalau ada hal-hal yang menghalangi kita untuk kehilangan kasih kepada Tuhan, cepatlah kita selesaikan. Nah, saudara terkasih, hal ini adalah suatu hal yang membuat kita untuk mengingat kembali kasih kepada Tuhan. Kasih mula-mula dilihat dari apa? Buah-buah pelayanan kita waktu-waktu mula-mula. Dilandaskan dengan kasih, bukan sembarangan melayani. Nah, kemudian kita masuk poin terakhir ya. Hampir terakhir ya. Oke. Nah, kemudian
Rasul Yohanes memperingatkan kepada mereka supaya mereka harus kembali kepada kasih mula-mula. Kalau tidak, kaki diannya akan diambil daripadanya. Nah, kaki dian itu gambaran kemah suci. Kalau tidak ada lagi kebenaran kasih mula-mula itu, maka kebenaran itu bisa diambil. Dalam berarti pelayanan imamat itu akan diambil kalau mereka tidak bertobat. Mereka tidak punya lagi gereja, tidak punya lagi hamba Tuhan, tidak punya lagi firman, tidak ada lagi sakramen. Dan peringatan itu akhirnya tergenapi. Hari ini gereja di Efesus sudah tidak ada lagi. Kalau saudara lihat demikian, itu karena apa? Mereka tidak menjaga kasih mula-mula. Sekarang gereja di Efesus tinggal reruntuhan. Kalau tempat itu sekarang ada di kota negara Turki, maka Turki hari ini adalah gereja yang sudah tidak ada orang Kristen, ya. Mungkin segelintir ya, tapi mayoritas Muslim, 99%. Nah, itu 7 gereja ada di sana. Nah, saudara terkasih, kita dipanggil oleh lewat firman Tuhan pagi hari ini untuk menjaga kasih mula-mula. Ada seorang uskup bernama Uskup Ignatius. Uskup Ignatius ini dari Antioquia, dia menulis kepada gereja di Efesus waktu itu, dia bilang di awal abad kedua mereka tetap kembali kepada kasih mula-mula, tetap bertahan. Tapi di pertengahan ya, sampai abad pertengahan di situ gereja tergelincir lagi. Dan akhirnya reruntuhan tempat itu menjadi tinggal rawa-rawa, tempat itu tidak lagi terlihat baik, menjadi tanah berlumpur. Dan dikisahkan ada seorang turis ke sana. Waktu dia ke sana dia katakan dia menjumpai cuma ada 3 orang Kristen di situ. Tapi waktu ditanya, kamu tahu tentang Rasul Yohanes, Rasul Paulus, dia tidak pernah mendengar tentang hal itu. Artinya apa? Tidak pernah dibicarakan lagi di situ. Nah, saudara terkasih, gereja bisa besar dan makmur, tapi gereja tetap harus menjaga kemurnian kasih kepada Allah. Nah, saudara terkasih, untuk apa gereja hadir di muka bumi ini? Untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Untuk menyatakan kasih jemaat kepada Tuhan. Kalau kasih itu tidak ada, maka sebenarnya gereja kehilangan identitasnya. Dia kehilangan identitas akan maksud Tuhan menghadirkan dia di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, kasih ini begitu penting di mata Tuhan. Sekalipun banyak pelayanan maju tetapi tidak ada cinta kasih, maka Tuhan sudah melihat kamu tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Waktu kita membaca ya, Yesaya 42 ayat 3 ada yang mengatakan demikian. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah, ini tidak berbicara dalam konteks gereja tapi dalam konteks individu. Tuhan akan senantiasa menjaga anak-anaknya. Ada juga di Matius 16 ayat 18b mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Hal ini mengatakan gereja di Efesus juga didasarkan kepada Kristus bukan, tapi Matius mencatat tentang gereja yang universal, gereja yang kudus dan itu. Jadi ini betul-betul menunjuk kepada gereja Efesus secara lokal. Nah, sebagai penutup ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara terkasih, barang siapa menang menyatakan bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk terus berperang. Karena menang, termasuk menjaga kasih mula-mula itu. Bagaimana api kasih mula-mula itu tidak padam, itu peperangan kita. Karena bukan hal yang mudah. Tapi saudara, mereka yang bisa bertahan sampai akhir, maka mereka akan mendapatkan apa yang Tuhan Yesus janjikan ya. Mereka akan makan bersama di Taman Firdaus Allah. Sebagai sebuah penghiburan bagi kita semua. Kita bilang susah sekali ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 4 itu ya mengatakan perintah-perintahnya tidak berat
gitu ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kepada Kristus Tuhan. Saudara, kita bilang saya susah, berat, gereja Efesus bisa hancur. Tapi saudara, kita diberikan kekuatan. Karena kekuatan kita untuk mengasihi juga turun dari Allah. Dan kita sudah diberikan kemenangan. Kita sudah bisa diberikan apa? Sukacita itu. Kita bisa menikmati taman Firdaus Allah. Nah, saudara, ada seorang penginjil. Penginjil ini diejek oleh orang di situ. Dia diejek dengan pertanyaan, dia bilang, "Hai Pak penginjil, berapa jauhnya dari Chicago ke sorga?" Dikatakan demikian ya. Berapa jauhnya dari kota Chicago ke sorga? Waktu dia terus memberitakan Injil supaya orang percaya Tuhan dan masuk ke dalam sorga. Penginjil itu menjawab apa? 1 langkah saja. Tuh ya. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan menaati perintahnya. Hidup di dalam kebenarannya. Kamu sudah melangkah masuk ke dalam sorga. Nah saudara, inilah berkat yang diberikan kepada kita hari ini. Di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Mari kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan. Kita menjaga cinta kasih yang ada Tuhan berikan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan suatu saat ada sebuah persekutuan yang indah di Firdaus Allah. Persekutuan yang jauh lebih indah, lebih sempurna, lebih mulia daripada segala persekutuan yang ada di dunia ini. Dalam gereja di muka bumi ini. Karena tempat itulah tempat yang Tuhan siapkan bagi kita yang setia kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami